Namo Buddhaya, salam dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar mengenali tradisi dalam agama Buddha. Sebelum kita mempelajari materi ini, apakah kalian sudah tahu tradisi-tradisi yang ada di dalam agama Buddha? Mari bersama saya, Pak Guru Wawan Setiawan, untuk belajar bersama-sama. Materi kita yang pertama adalah makna Dhamma sejati. Ajaran Buddha disebut dengan Dhamma. Ajaran Buddha disebarkan dan dibabarkan ke berbagai penjuru oleh para siswa Buddha. Penyebaran dan pembabaran Dhamma selalu menggunakan kedamaian dan cinta kasih. Karena tujuan dari membabarkan Dhamma adalah kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi semua makhluk. Ajaran Buddha dapat diterima secara harmonis dan dapat menyatu dengan budaya setempat. Karena ajaran Buddha bersifat fleksibel, dinamis, dan realistis. Ini menjadi salah satu penyebab beragamnya tradisi di dalam agama Buddha itu sendiri di daerah, wilayah, atau negara-negara tertentu. Tetapi, walaupun demikian, inti atau esensi ajaran Buddha tetaplah sama, yaitu tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Dhamma ini indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Anak-anak, apakah dapat dipahami? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua adalah nilai positif dari keberagaman. Perbedaan sudah menjadi hal yang mutlak. Tidak hanya antar negara, antar daerah saja sudah memiliki ciri khas masing-masing dalam pelaksanaan ritualnya. Contoh, pembacaan parita di daerah A dan di daerah B mempunyai logat yang berbeda-beda. Keragaman tradisi ini harus kita pahami sebagai suatu karakter dan kekayaan yang unik di dalam agama Buddha. Kita pasti tidak asing yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Slogan ini menjelaskan secara tersirat bahwa kita hidup di dalam perbedaan. Mulai dari suku, agama, budaya, ras, adat, bahasa, etnik yang berbeda-beda. Namun, kita harus tetap bersatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Melihat keragaman ini, maka kita sebagai umat Buddha harus selalu memiliki pikiran terbuka dan mengedepankan toleransi untuk menghormati tradisi orang lain. Kita sebagai umat Buddha harus dapat menciptakan kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama,
dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan akan dapat dicapai apabila kita memiliki prinsip setuju dalam perbedaan. Di dalam Dhammapada syair 194, Guru Agung Buddha bersabda, kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Selain itu, di dalam Saraniya Dhamma Sutta, Buddha juga menyampaikan hal-hal yang akan mewujudkan suatu kerukunan. Yang pertama, kita memiliki cinta kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Yang kedua, kita memiliki cinta kasih yang diwujudkan dalam tutur kata. Yang ketiga, kita memiliki cinta kasih yang diwujudkan dalam pikiran. Yang keempat, kita berbagi apa yang kita peroleh secara benar dengan orang lain. Yang kelima, menjalankan kehidupan bermoral baik saat kita sendiri maupun saat kita bersama orang lain. Yang keenam, kita memiliki pandangan yang benar secara konsisten, baik itu saat kita sendiri maupun saat kita bersama orang lain. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah perbedaan model jubah biku atau anggota sangha. Keberagaman tradisi atau budaya dalam agama Buddha serta kondisi geografis juga mempengaruhi perbedaan jubah anggota sangha. Jubah anggota sangha memiliki beragam corak dan warna tergantung dari lokasi geografis dan cuaca setempat. Sebagai contoh, di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar, jubah biku berwarna kuning dan tanpa lengan, seperti jubah di zaman Sang Buddha. Tetapi di Tibet, bahan warna kuning tidak tersedia, sehingga warna yang digunakan itu adalah lebih ke merah-merahan. Di Cina, mereka beranggapan itu tidak sopan menampakkan kulit badan, sehingga jubah yang dipakai adalah model lengan panjang seperti model dinasti Tang. Bahkan ada kebudayaan tertentu menganggap warna kuning terlalu cerah untuk kegiatan keagamaan dan mereka memilih warna abu-abu. Pada mulanya, jubah anggota sangha pada masa Buddha berwarna merah saffron dan terbuat dari kain yang tidak dipakai lagi, seperti kain yang telah dibuang, kain bekas kelahiran bayi, dan juga kain bekas pembungkus mayat yang dicuci bersih dan dikeringkan. Warna saffron di sini adalah warna oranye kekuning-kuningan yang dihasilkan dari pewarna alami seperti getah pohon atau lainnya. Jubah berwarna saffron ini kini masih digunakan oleh anggota sangha aliran Theravada yang berkembang di Asia Tenggara dan di Asia Selatan. Zaman sudah berkembang. Jubah para sangha sudah tentu tidak didapatkan dari kain yang dibuang lagi. Tetapi jubah sangha didapatkan dari dana umat, biasanya pada hari raya Katina. Nah, kita telah belajar tentang keragaman tradisi dalam agama Buddha. Nilai-nilai yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah: 1. Dapat menambah pengetahuan tentang tradisi dalam agama Buddha. 2. Dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan tradisi agama Buddha. Dan yang ketiga, dapat menumbuhkan prinsip
setuju dalam perbedaan yang dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Terima kasih. Namo Buddhaya. Salam dan bahagia.